ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Dewa Gunung Agung kalau ingin ke laut, maka itulah jalannya. Maka penduduk dilarang untuk membangun di daerah tersebut. Kalau begitu, progres pembangunan Bandara Bali Utara seperti apa sih, Pak? Seharusnya sudah mulai, tapi biasalah. Ada yang saya lihat, Pak Gubernur waktu pertamanya bilang, waktu mau dilantik saya masih menghadiri pelantikannya. Bandara Kubu Tambahan segera akan dibangun. Pidato di depan ini, tahunnya kemarin, di 2021, Januari kalau saya itu suratnya, nyampein surat lagi bahwa tidak layak katanya di Kubu Tambahan karena ada permasalahan tanah. Tapi dioper ke barat. Barat ada banyak masalah malah di barat gitu. Akhirnya kan di pusat bingung juga tuh. Jadi nggak turun-turun sampai sekarang. Sementara kita sudah mulai mendesak untuk apa? Kemiskinan, ya, untuk mengurai kemiskinan di daerah utara. Itu kalau utara dibangun di Kubu Tambahan itu mengurai kemiskinan di Kabupaten Buleleng, mengurai kemiskinan di Kubu, kemudian juga mengurai kemiskinan di Bangli. Hal yang lain yang perlu saya ingatkan bahwa kalau Gunung Agung itu meletus, biasanya itu arah anginnya ke sini. Nah, sering airport kita sempat tutup juga karena waktu itu debu dan sebagainya. Nah, begitu juga belt tsunami kita itu ada di selatan. Kemungkinan akan ada tsunami. Berarti kalau ada terjadi nanti sedikit tsunami, itu bisa 2 tahun loh. Bali akan kehilangan infrastruktur airport. Ya, kalau misalnya untuk Bali sendiri kan memang terkenalnya itu Bali ya dengan kafe-kafe, restoran di pinggir pantai, beach club kalau sekarang. Tapi jangan lupa bahwa kebudayaan di Bali ini tetap dilestarikan. Pusat kebudayaan Bali di Kelungkung ini seperti apa nih, Pak? Saya terus terang sempat mengkritisi itu, ya, karena itu sebenarnya dibangunnya di daerah mitigasi bencana, karena itu di aliran lahar, di aliran kalau Gunung Agung meletus mengalirnya ke sana. Ada cerita lokal ya bahwa itu adalah pemargin Ide Betartoh Langkir ke Segara. Artinya gini, itu Dewa Gunung Agung kalau ingin ke laut, maka itulah jalannya. Maka penduduk dilarang untuk membangun di daerah tersebut. Itu dulu ini ceritanya. Ternyata setelah kita kaji dalam dunia modern, itu mitigasi bencana gitu loh. Nah, kalau terpusat, saya melihat Bali keseniannya tidak perlu dipusatkan. Karena Bali itu lifestyle-nya adalah kesenian. Life-nya adalah adat dan budaya. Nggak bisa kita bicara, pusatkan. Ada lagi yang ngomong, biar cepat katanya orang datang ke sini yang pendek waktunya, biar bisa segera menikmati Bali. Loh, jangan. Kalau saya bilang sih, kalau bisa kita berlama-lama menahan mereka, spend money banyak di Bali untuk kepentingan masyarakat Bali selanjutnya. Nah, harusnya kan itu pinjaman. Yang saya dengar 2,4 triliun. Kalau pinjaman artinya akan dikembalikan. Melalui apa? Melalui APBD. Nah, andaikan itu dibagi, ya pinjaman boleh pinjam ke pusat, tapi dibagi untuk mengembangkan destinasi-destinasi yang banyak sekali ada di Bali. Bayangkan kalau itu dibagi 100, maka masing-masing destinasi dapat 24 miliar. 24 miliar, ya, ada pengembangan misalnya tekstil di Pegeringsingan daerah timur, misalnya pengembangan karapan sapi di daerah barat, ya, terus di pengembangan kerajinan anyaman di daerah utara, itu semua akan menjadi destinasi-destinasi baru. 100 destinasi baru yang ada di Bali nanti itu akan sangat menarik untuk pertama, Bali akan lama dikunjungi. Yang kedua, mereka nggak akan bosan-bosan ke Bali. Ada yang kurang. Saya kurang kok katanya, kurang puas gitu kurang ya. puas karena saya lagi. belum lihat yang itu. Saya belum lihat yang itu. Okay. Seperti yang Mbak bilang tadi bahwa
tidak hanya beach club. Iya. Jadi dan kalau mungkin sempat jalan-jalan nanti di Bali, itu kalau mau explore banyak sekali yang aneh yang di suatu desa lain dengan desa lain yang sangat berbeda budayanya maupun keseniannya. Teman-teman di anak-anak muda ini jangan terlalu banyak berdiskusi tentang politik. Coba diskusinya coba tentang bagaimana mengembangkan UKM sendiri, bagaimana mengembangkan dunia usaha sendiri, bagaimana mengembangkan produk sendiri, kemudian bagaimana ekspor. Itu yang dilakukan oleh negara-negara maju. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.